Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi sahibatul majlis Ibu Dr. Humaira serta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga senantiasa berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibunda beliau Hajah Titin dan juga ibu mertua beliau Ibu Suteri, ya, beliau semuanya sekeluarga semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga tentu saja segenap ustazah, berkhusus Ustazah Ummah Iha, Ustazah Aisyah Alidrus, Ustazah Sela Al-Jufri, serta para ustazah-ustazah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi semuanya, insyaallah. Para hubabah, para syaraif, para ibu-ibu haji, dan juga para calon-calon haji, serta segenap hadirat, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, jomblo-jomblo, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ramadannya sudah berlalu, akan tetapi Ramadan itu kayak ujian, ya. Ramadan itu seperti anak sekolah tuh ujian. Habis selesai ujian naik kelas, kan begitu? Bukan berarti udah selesai Ramadannya, udah selesai puasanya, udah selesai lapar-laparnya, sudah selesai ibadahnya, sudah selesai Qur'annya. Enggak begitu, enggak begitu. Ada orang-orang begitu selesai Ramadan, sadaqallahul azim, Qur'annya disimpan di lemari, buka, tar, datang Ramadan lagi. Ada yang begitu. Di sini juga ada. Enggak, saya ustazah, enggak itu bisa tetap dibaca, bisa Ramadan aja nggak baca. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT dekatkan kita selalu dengan Al-Quran. Amin. Selesai Ramadan bukan berarti selesai sholat jamaahnya. Karena kalau bulan Ramadan itu kan orang sholat berjamaah tuh, maghrib jamaah, karena kan lagi kumpul semua atau habisnya buka. Isya jamaah, karena sekalian sambung sama taraweh. Subuh berjamaah, karena habis selesai sahur, gitu. Rapi sholat berjamaahnya di saat bulan suci Ramadan. Begitu habis selesai Ramadan, suaminya ngajakin sholat berjamaah, udah deh kamu duluan aja. Atau istrinya ngebangunin sholat subuh sama suaminya bilang, udah kamu sholat duluan aja. Ada yang suka kayak begitu?
Nah ini bukan berarti selesai Ramadan sholat berjamaahnya juga selesai, nggak gitu, tetap kita harus lanjutkan. Nah nih saya mau bahas nih sekarang, apa sajakah yang selayaknya kita lanjutkan sebagai habit, sebagai kebiasaan, sebagai hal-hal baik, pembelajaran selama bulan suci Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang sepanjang tahunnya Ramadan. Ada hamba-hamba Allah sepanjang tahun mereka adalah Ramadan. Ada hamba-hamba Allah sepanjang tahun mereka rahmat Allah senantiasa tercurah kepada mereka. Ada hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Bahkan ada hamba-hamba Allah seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika ditanya, "Mata Lailatul Qadar ya Imam?" Syekh, Lailatul Qadar nih kapan nih kira-kiranya nih? Ramadan ini yang kemarin ini Lailatul Qadarnya kapan sih jatuhnya tepatnya? Karena kan para wali-wali Allah tuh Bu, nggak kayak kita Bu. Kalau kita nih katanya Lailatul Qadar nggak panas, nggak hujan, anginnya sepoi-sepoi, gitu ya. Kalau kita cari Lailatul Qadar, kita keluar rasa-rasain suhu, rasa-rasain cuaca, lihat-liatin hal-hal yang bentuknya fisik seperti itu. Akan tetapi para wali-wali Allah nggak gitu. Mereka punya pandangan mata menembus hingga langit yang ketujuh, bahkan menembus hingga arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ditanya kapan Lailatul Qadar, atau malam ini Lailatul Qadar apa bukan, mereka mah gampang, tinggal lihat aja. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Adakah jutaan malaikat turun ke langit pada malam tersebut? Adakah malaikat Jibril turun dari langit ke bumi pada malam tersebut? Adakah transportasi langit ramai pada malam tersebut? Adakah terjadi pesta pora alam langit dengan alam bumi pada malam tersebut? Kalau kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa, tuh kayaknya ada putih-putih tuh, jangan-jangan sayapnya malaikat Jibril, nggak bisa gitu, nggak gitu ya, itu palingan pesawat lagi lewat gitu kan. Nah teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada para kasih Allah yang waktu mereka memang mulia. Nah buat mereka ini nih, Ramadan nggak Ramadan sama aja. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya, "Mata Lailatul Qadar ya Imam?" Kapan terjadi Lailatul Qadar wahai Imam? Beliau tanya, "Lana aulakum?" Buat kalian atau buat kami? Buat kalian atau buat saya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika dibilang, "Ya buat kami, Lailatul Qadar itu kapan kemarin itu?" Beliau kemudian jawab, "Malam sekian gitu, kalau malam 27 misalnya gitu." "Walakum, kalau menurut kalian kapan Lailatul Qadarnya?" Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Amma lana, adapun untuk kami, orang-orang seperti kami, fakullu layalina layalil qadr." Tiap malam-malam kami adalah malam Lailatul Qadar. Tiap malam, dan nggak pakai nungguin malam secara khusus. Artinya setiap malam Allah turunkan rahmat buat mereka. Setiap malam Allah ijabah doa mereka. Setiap malam malaikat beristighfar buat mereka. Setiap malam malaikat-malaikat mendoakan mereka. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala tiap malam memandang mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Buat para wali, buat kita ini Ramadan malam-malam mulia. Kita lanjutkan. Hari-hari bulan Ramadan, hari-hari mulia, kita lanjutkan biar kita bisa belajar memaknai hidup secara lebih serius. Biar nanti kalau kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah pun telah memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang. Jadi
menjadi hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Karena Bu, ternyata kematian itu deket ya Bu ya, Dek, ternyata kematian itu deket Dek, dekat banget gitu. Subhanallah, subhanallah. Umi saya tahun lalu halal lebih halal hadir apa nggak hadir? Tahun ini nggak hadir, ya kan? Belum lama nih, berapa hari yang lalu ada ponakan teman saya, masih muda, umurnya 20-an tahun, sakit sebentar, masuk rumah sakit, meninggal. Masya Allah, Masya Allah. Kayak deket banget gitu. Sehari kita masih bisa lihat orangnya, besok udah pergi gitu kan. Luar biasa. Nggak sakit, nggak apa, emang waktunya aja. Ada tuh berapa waktu yang lalu di Jakarta, kena gas, kompor gas, cuman kena ke badannya aja, yang lain-lain gak ada yang kebakar badan dia aja. Ya Allah, luar biasa. Allah emang kau udah punya maunya. Ibu-ibu sekalian, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah SWT, ketahuilah, kematian yang kalian lari, nggak mau deket-deket sama kematian. Sampai kalau ada orang cerita mati, udah deh jangan cerita mati mulu, kan begitu tuh ya Bu ya. Kata Allah, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bilang sama umatmu wahai Nabi Muhammad, kematian yang kalian tafir, kalian lari, kalian nggak mau dari kematian, fa innahu mulaqikum. Ketemu, udah waktunya datang. Nggak ada siapapun bisa mengelak dari kematian, nggak ada siapapun bisa menjauh dari kematian, nggak ada siapapun bisa lari dari kematian. Bu, yang sakit abah saya, yang meninggal umi saya. Allah kalau punya mau Bu, apa sih yang enggak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Habib Munzir Al-Musawa meninggal di usia 40 tahun, masih ada ibunya. Ibunya sampai sekarang masih ada. Ibunya waktu Habib Munzir meninggal nangis depan kita nih yang lagi takziah. Dia bilang, ya Allah, kan mestinya ibunya duluan yang meninggal, bukan anaknya. Hitung-hitungan secara matematika tuh, ibu sama anak duluan mati siapa? Ibu. Teman-teman, kalau suami sama istri duluan mati siapa? Ya itu bisa dua-duanya, ya kan? Bisa istri duluan, bisa suami duluan. Nih ibu-ibu langsung sepakat suami. Saya bilangin loh suaminya loh. Insya Allah. Ibu lagi ngata-ngatain suaminya biar cepet apa gimana nih? Mudah-mudahan panjang umur semua ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, itu yang Allah kalau punya mau mengambil anaknya duluan, mengambil orang tuanya duluan, mengambil neneknya duluan gitu kan, mengambil cucunya duluan. Kalau udah Allah mau, kita nggak bisa bilang apa-apa. Fa innahu mulaqikum. Gitu. Jadi ya emang mesti siap-siap, memang mesti siap-siap. Nah apa nih yang bisa kita siapkan nih, biar saat ajal datang menjemput kita dalam keadaan Allah rahmati, Allah muliakan, Allah sayangi, Allah bukain pintu. Karena memang pasti nggak bisa lari, nggak bisa. Ibu sekalian, sampai pernah tuh ada ceritanya, ada orang di majelisnya Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi bisa lihat malaikat Bu. Kalau kita nggak bisa lihat malaikat, jangan sok-sokan ya Bu ya. Di majelisnya Nabi Sulaiman ada orang kumpul nih barengan sama Nabi Sulaiman. Ada seorang pemuda di pojokan, diliatin mulu sama malaikat.
Nabi Sulaiman lihat ada malaikat Israel nih, malaikat maut ngeliatin seorang pemuda. Gak lama pemudanya maju ke tempatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, tolongin saya dong. Kenapa, kata Nabi Sulaiman? Ada yang ngeliatin saya mulu tuh di pojokan. Kata Nabi Sulaiman, kamu lihat? Kamu bisa lihat? Iya Nabi Sulaiman, dari tadi dia liatin saya mulu, saya takut. Jadinya itu siapa sih Nabi Sulaiman? Biar saya nggak takut lagi. Kata Nabi Sulaiman, itu malaikat Israel. Tambah takut ya. Beneran itu malaikat Israel. Iya, aduh Nabi Sulaiman, jangan-jangan saya ini jadi mau dicabut nyawanya, tolong selamatkan saya Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, apa yang bisa saya buat kamu? Nabi Sulaiman tuh tinggalnya di Yaman. Ya, Nabi Sulaiman tinggal di Palestina, mohon maaf. Ratu Sabanya, Bilqis, Ratu Saba tinggalnya di Yaman. Yamannya itu daerah San'a. Saya pernah sampai di reruntuhan istananya Ratu Bilqis. Ada di San'a sana. Nah kalau Sulaiman itu tempatnya di belakangnya Masjidil Aqsa. Saya juga ada pernah sampai di sana. Diajak jalan-jalan sama Imam Masjidil Aqsa, dikasih tahu. Ini di belakang sini nih. Di gedung itu tuh, di bangunan itu tuh Nabi Sulaiman ketahuan meninggal dunia sesudah rayap-rayapnya tongkat. Maksudnya sesudah tongkatnya digerogotin sama rayap. Akhirnya jatuh tongkatnya, Nabi Sulaimannya jatuh. Baru mereka pada tahu bahwa Nabi Sulaiman ternyata sudah meninggal dunia. Kelihatannya kayak lagi ngejagain, ngeliatin mereka kerja gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Nabi Sulaiman di Palestina. Ini ada orang di Palestina nih ceritanya nih, zaman dulu ya. Dia bilang, tolong Nabi Sulaiman selamatkan saya dari malaikat Israel. Kata Nabi Sulaiman, apa yang bisa saya buat? Dia bilang, tolong bawa sejauh mungkin, kamu kan punya mukjizat. Baik, kemana kamu mau pergi? Bawa saya ke India deh. Saya nggak tahu apa mau joget, apa mau lihat apa ya di India gitu kan. Dia bilang, tolong bawain saya ke India. Kayak jauh gitu India kan dalam pikiran dia, dari Palestina ke Hind, ke India. Nabi Sulaiman panggilin awannya. Nabi Sulaiman punya mukjizat. Dipanggilin awan, datang awannya, disuruh naik awan. Kemudian Nabi Sulaiman bilang sama awan, Wan, bawa dia pergi, Wan. Bawa pergi ke India. Siap Nabi Sulaiman. Dibawa dia pergi ke India. Sejam nyampe di India dari Palestina. Begitu nyampe di India, baru mendarat di India, nyampe dijemput sama malaikat Israel, dicabut nyawanya di India. Habis itu malaikat Israelnya datang lagi ke tempatnya Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, Israel, ente nih bikin orang kaget aja tuh, pemuda kesian tadi sampai minta dibawa kabur ke India gara-gara kamu liatin terus. Kenapa sih kamu liatin dia terus? Jangan kayak gitu loh Israel, kesian. Kata malaikat Israel, iya saya tuh dari tadi tuh liatin dia, heran kenapa? Saya sama Allah disuruh nyabut nyawa dia sejam lagi di India. Saya heran, ini orang sejam lagi mesti mati di India, kok masih di sini aja? Gimana cara saya nyabut nyawa dia di India sejam lagi kalau orangnya masih di sini? Akhirnya diterbang kabur dari kematian menuju kepada kematian. Nggak bisa kabur kita dari mati. Emang mestinya mati di situ ya di situ. Emang mestinya mati tanggal segitu ya tanggal segitu. Bukan karena kecelakaan orang meninggal dunia, akan tetapi karena harus meninggal dunia maka terjadilah kecelakaan. Gitu Bu. Bukan karena sakit kamu meninggal dunia, akan tetapi karena harus meninggal dunia kamu pun dikasih sakit. Gitu.
Jangan usah khawatir, nggak bisa kabur dari kematian. Kita cuma bisa siap-siap. Nah ini siap-siapnya nih apa nih? Yang pertama, yang tadi sudah bilang, sholat jangan ditinggal. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Imam Ghazali nyebutin nomor 1 asbab su'il khatimah, sebab kematian dalam su'ul khatimah, kematian gak bawa iman. Nomor 1 penyebabnya ninggal sholat. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, as-salatu imaduddin, man hafidhaha faqad hafidhad-din, wa man dayya'aha faqad hadimad-din. Salat adalah tiangnya agama. Siapa yang salatnya bagus, agamanya bagus. Siapa yang salatnya sia-sia, dia berantakan salatnya, maka hancurlah agamanya. Nomor 1, salat. Saya yakin nih kalau bulan puasa tuh orang biasanya yang asalnya nggak sholat aja kalau bulan puasa sholat, gitu kan ya? Walaupun misalnya terawih nggak dikerjain, misal ibarat terawih nggak dikerjain, itu kalau bulan sebelum bulan puasa nggak sholat, kalau bulan Ramadan sholatnya rapi. Yang sholat sunnahnya biasanya nggak dikerjain, begitu datang bulan suci Ramadan, sholat sunnah sekurangnya tarawih biasanya dikerjain. Nah nih, habisnya bulan Ramadan jangan sampai kita tutup sejadah, jangan sampai kita cuci mukena. Cuci sih ya nggak apa-apa ya kan, jangan sampai itu disimpan sholatnya udah selesai juga gitu, nggak sampai begitu. Jadi kita sholat kita jagain lagi, terus dijagain. Kalau bisa usahakan untuk sholat berjamaah, Bu. Sholatul jamaah tafdul sholatul fard bisabak wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu 27 kali lipat. Bayangin ibu-ibu nih, misalnya nih di sini nih hadir majelis tempatnya Dr. Humaira. Begitu keluar ada yang dikasih, misalnya ya, ada yang dikasih bingkisan 1, ada yang dikasih bingkisan 27. Misal ada yang dikasih kuenya 1, ada yang dikasih kue 27. Ini yang dikasih 1 kan protes, Bu dokter, kok saya dikasihnya 1 aja, yang lain 7 tuh, 27 malahan. Situ kok banyak banget, saya kok dikasih 1. Padahal sama-sama hadirnya, sama-sama dengerinnya, sama-sama duduknya, kan begitu ya? Demikian pula dengan sholat. Ibu-ibu sekalian, kita tuh kalau sholat duhur, mau berjamaah mau sendirian, sama-sama 4 rakaat, betul nggak? Sama-sama ngadep kiblat, sama-sama bebacaannya sama gitu. Kan nggak ada sholat kalau berjamaah baca fatihahnya sekali atau 2 kali, kalau sholatnya sendirian baca fatihahnya sekali, kan nggak begitu. Semuanya sama. Tapi yang satu keluar sholat dapat 1, yang satu keluar sholat dapat 27. Ada orang habis selesai sholat misalnya dikasih 1 juta, habis selesai sholat dikasih 2.700.000. Salah. Ada yang dikasih selesai sholat dikasih 100.000, ada yang selesai sholat dikasih 2.700.000. Ada orang selesai sholat dikasih 1 juta, ada orang selesai sholat dikasih 27 juta. Nah yang kan dikasih yang 1 juta protes, orang sama-sama sholatnya kok saya dikasih 1 juta aja, dia kasih 27 juta gitu. Ibu-ibu sekalian, kelipatan dari Allah lebih besar lagi. Nggak cuman cerita antara 1 juta sama 27 juta, enggak. Sama Allah lebih besar lagi. Makanya jangan sampai kita sia-siakan urusan sholat berjamaah, terutamanya jamaah subuh sama jamaah isya. Luar biasa. Jamaah subuh sama jamaah isya, ibu-ibu sekalian. Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, selain daripada 27 kali lipat, itu kalau jamaah isya ada fadilah lain lagi, ada pahala lain lagi. Man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail
Wa man shallal fajr fi jama'ah faka'annama qamal lail kullah. Siapa yang ngerjain sholat isya berjamaah, dia kayak memberdirikan setengah malam dengan ibadah. Jadi kayak habis selesai isya, dia belum tidur dulu gitu. Dia sholat dulu, ibadah dulu, baca Quran dulu, ibadah lagi, sholat lagi, ini apa, zikir segala macam, sampai jam 1 dia baru tidur. Itu sama, orang yang sholat isyanya berjamaah terus tidur, sama kayak orang sholat sendirian, habis itu dia terus ibadah sampai jam 1. Kayak gitu pahalanya, selain daripada 27 kali lipat tadi itu. Kemudian kalau sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal lail kullah, kata Nabi Muhammad, kayak orang sepanjang malam gak tidur buat ibadah. Jadi ada orang nih malamnya tidur, sholat subuhnya berjamaah. Ada satu orang lagi, itu dia nggak tidur sepanjang malam buat sholat, tapi sholat subuhnya sendirian. Itu katanya Nabi Muhammad, itu yang sholatnya berjamaah subuh sama pahalanya sama orang yang nggak tidur sepanjang malam buat sholat. Ibu pernah sepanjang malam nggak tidur buat sholat? Serius pernah? Gak ada yang nyebut pernah loh ini. Pernah? Gak pernah ya. Dari isya nih gak makan, gak apa, sholat ini. Habis selesai sholat, sholat lagi, sholat lagi. Sampai apa? Sampai adzan subuh. Ada yang pernah begitu? Enggak, nih modelnya gak ada di sini. Gak ada. Teman-teman sekalian, itu kata Nabi Muhammad sama orang gak tidur sepanjang malam buat sholat sama orang yang tidur sepanjang malamnya, akan tetapi sholat subuhnya berjamaah. Maka jangan disia-siakan sholat subuh berjamaah. Harus ke masjid? Enggak harus ke masjid. Di rumah, bahkan sholatnya perempuan di dalam rumah itu lebih bagus daripada sholatnya perempuan di masjid, tapi jamaah. Bu, saya tinggal di Tarim, Hadramaut, Yaman. Itu kalau lagi musiman bulan Sya'ban, orang laki-lakinya pada pergi ziarah Nabiullah Hud sampai seminggu. Antara 4 hari, 5 hari sampai seminggu. Mereka pergi ziarah Nabiullah Hud. Itu tempatnya jauh gitu ya, kayak dari sini ke mana ya, Bandung lah mungkin kayak gitu. Perjalanan 3 jam, 4 jam gitu ya, naik mobil. Nah itu ibu sekalian, jadi di kampung kami tuh di Tarim itu kalau lagi musiman ziarah Nabiullah Hud, laki-lakinya nggak ada, semuanya perempuan. Di kampung kami itu semuanya perempuan semua. Nah itu mereka itu karena nggak ada teman buat berjamaah di dalam rumah, kalau perempuannya sendirian sampai ngetuk rumah tetangga buat sholat berjamaah, terutamanya subuh. Itu kalau udah subuh tuh pasti ada yang ngetuk pintu rumah. Waktu itu sampai teman saya yang datang dari Indonesia heran-heran. Dia udah tinggal beberapa hari di kota Tarim, waktunya ziarah Nabiullah Hud, subuh-subuh diketuk pintu. Dibuka, dia bilang, "Selim, main jamaah." Dia bilang, "Kamu mau sholat subuh jamaah apa enggak?" Gitu kan. Soalnya suami saya lagi pergi ziarah Nabi Hud, saya tahu suami kamu juga lagi pergi ziarah Nabi Hud, kita jangan sampai sholat sendirian. Jagain bener-bener sholat jamaah. Masya Allah. Nah, sholat jamaah subuh bu, ada fadilahnya lain lagi. Sholat jamaah subuh ada fadilahnya lain lagi. Apa itu? Man shalla subuh fi jamaah asbaha fi dhimmatillah. Siapa yang ngerjain sholat subuh berjamaah, dia berada dalam tanggungan Allah. Berada dalam tanggungan Allah sepanjang harinya sampai subuh besoknya. Kalau besoknya sholat subuh berjamaah lagi, dia ada dalam tanggungan Allah lagi. Apa artinya dalam tanggungan Allah? Ibu kebayang nggak kalau ada seorang perempuan, ya, dia perempuan miskin, perempuan nggak pinter, perempuan yang nggak cantik juga. Akan tetapi satu hari dia dikawin sama seorang laki-laki kaya raya, pinter, perusahaannya banyak,
cinta sama perempuan tersebut. Kemudian dia bilang, mulai sekarang kamu berada dalam tanggungan saya. Ibu, ini kira-kira perempuan bakal kelaparan apa enggak? Enggak bakal. Dia bakal susah apa enggak nih perempuan hidupnya? Enggak, bakal susah. Dipenuhi sama suaminya yang baik hati. Teman-teman sekalian saya muliakan, Allah janjikan kamu ada dalam tanggungan saya. Itu sih asuransi tingkat tinggi, Bu, menurut saya. Asuransi tingkat tinggi udah. Tanggungannya bukan tanggungan apa tuh asuransi? Prudensial misalnya atau BPJS. Bukan ecek-ecek nih, Bu, nih, bukan kaleng-kaleng nih. Tanggungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Bayar asuransinya, kita bayar apa nih sama Allah? Gampang. Salat subuh berjamaah. Man shalat subuh fi jamaah asbaha fi dhimmatillah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang ngerjain salat subuh berjamaah, dia berada dalam tanggungan Allah. Ditanggung sama Allah. Ibu-ibu sekalian, gimana dalam tanggungan Allah? Sepanjang hidup urusan gampang, sepanjang waktu urusan gampang. Coba ibu-ibu ingat-ingat tuh, yang ibu-ibu hari itu hidupnya susah, yang ibu-ibu hari itu tuh ada aja masalahnya, inget-ingetin. Sholat subuh berjamaah apa enggak tuh? Coba diingetin. Iya juga ya Ustazah, bener nih, gak jamaah nih tadi pagi, makanya ada aja nih sepanjang hari. Nah tuh, cobain sekarang, pengen berada dalam tanggungan Allah, sholatlah dengan berjamaah. Sholat jamaah subuh, insya Allah. Terus ada saya kasih tahu lagi nih, fadilahnya jamaah, dan ini membuat saya, ibu-ibu sekalian, bener-bener serius banget saya. Jangan sholat sendirian. Saya kepengen sholatnya selalu berjamaah. Apa itu? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ada hadis Nabi Muhammad SAW, man shalla jamaah, man shalla fi jamaah arba'ina yawman wa adrak takbiratul ihramil imam. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari dan dapetin takbiratul ihramnya imam, ya Bu ya. Jadi jamaahnya bukan masbuk, jamaahnya selalu dapat dari awal. Selama 40 hari nggak ada yang ketinggalan. Kalau mens gimana ya? Kalau mens habis selesai mens sambung lagi jamaahnya. Misalnya udah dapat 21 hari kena mens, habis selesai mens berarti tambahin lagi sampai 40 hari. Jamaah 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus selama 40 hari bakalan dapat 2 cap. Jadi dikasih 2 tiket. Kutibalahu bara'atan, ditulis padanya 2 tiket bebas. Apa itu tiketnya? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Selamat dari api neraka, selamat dari kemunafikan. Jadi tiap 40 hari kamu dapat cap. Apa isinya? Bebas neraka. Bu, gimana ceritanya kita nih biar bisa dapat tiket bebas dari neraka, sementara dosa kita udah terlanjur banyak. Betul ya? Mudah-mudahan kita bisa hidupin sholat jamaah insya Allah. Apalagi orang kalau sholat berjamaah itu Bu, insya Allah besar kemungkinan sholatnya diterima dibandingkan dengan orang yang sholatnya sendirian. Begitu katanya baginda kita Nabi besar. Dan sholat jamaah maghrib, isya, subuh yang kita baca aminnya bareng-bareng itu diaminkan juga sama para malaikat. Makanya ceritanya ada orang, dia waktunya isya kedatangan tamu, akhirnya dia nerima tamu nih. Habis beres tamunya pulang, dia nyari keluar ke masjid, masjid udah pada tutup semua, orang udah selesai semua sholat jamaah. Sedih bener.
Dia di rumah sendirian, mau ngecekin tetangga kayaknya udah pada tidur semua tuh, udah pada tutupan pintu. Ya Allah, nih hari, nih malam kok saya sholat sendirian, nih sedih banget saya. Akhirnya dia ingat hadisnya Nabi sholat berjamaah 27 kali lipat. Yaudah deh, bismillah deh, dia sholat isya 27 kali. Berapa rakaat tuh? Saya hitung dulu dah. 27 Bu dikali 4, 108 rakaat. Ibu terawih aja ngitungin rakaat mulu ya Bu ya. Kalau terawih nyarinya masjid yang paling cepet. Ada masjid 23, ada masjid 11 aja dah. Ini kalau misalnya ada masjid yang cuma 4 rakaat, kayaknya 4 rakaat nih yang bisa orang. Ini Bu sekalian, dia sholat Bu 108 rakaat, sholat isya selesai, sholat lagi, sholat isya selesai sampai 27 kali. Begitu habis 27 kali lega dia. Dah sekarang saya waktunya tidur. Tidur dia. Mimpinya kayak dia sedang berada dalam rombongan orang-orang pada naik kuda. Dia naik keledai. Keledai kan lebih kecil dari kuda tuh, dan lebih lama juga jalannya. Jadi nih yang depan-depan nih pada naik kuda nih pada cepet-cepet jalannya. Dia nih di belakang sendirian naik keledai. Dia berusaha untuk bisa nyusulin rombongan tapi nggak kejar-kejar. Akhirnya dia berusaha buat ngebut. Yang paling belakang noleh, "Malak, kamu kenapa?" Dia bilang. Dia bilang, "Ini uridan ulhidukum, saya kepengen ngebareng kalian nih. Saya kepengen satu rombongan sama kalian." Orang paling belakang itu dia bilang, "Nggak bisa, kamu nggak bakalan bisa satu rombongan sama kita." Dia bilang, "Kenapa?" "Lianak tarakta salat al-isya bil jamaah." Karena kamu ninggal salat isya jamaah. Dia bilang, "Lakinni qad shallaitu 27 marrah." Tapi saya udah sholat 27 kali. Dia bilang, "Walakin aina anta min ta'minil malaikah." Tapi kan kamu nggak dapat aminnya malaikat. Kita nih kalau sholat berjamaah Bu diaminin sama para, terutamanya jamaah yang kita baca aminnya kenceng, yaitu maghrib, isya sama. Jadi katanya Nabi Muhammad, "Idza ammanal imam fa aminu ma'ah fa inna man wafaq ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi." Siapa yang kalau imam lagi baca amin, kata Nabi, bacalah amin bersama dengan imam. Karena siapa yang aminnya ngebarengin aminnya malaikat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih habis selesai Ramadan kita masih bisa terus melanjutkan kebiasaan sholat jamaah. Jangan tinggal. Jadi masih sekalian, saya ingat nih cerita terakhir mengenai sholat berjamaah. Masih ada beberapa pembahasan lagi ya. Kayaknya ibu udah pernah ngantuk atau gimana nih? Enggak ya. Jadi saya sekalian, saya awal nikah, saya sama suami saya tuh nggak kenal Bu. Saya lihat muka suami saya sesudah akad. Ini kayaknya ibu-ibu nggak ada yang ngalahin saya nih dalam urusan nggak kenal suami sampai hari akad. Saya lihat muka dia itu sesudah halal. Jadi habis akad nikah, saya ketemu sama dia, terus dia kasih uang mahar sama saya. Saya liatin aja, ini dia nih laki saya nih. Untung cakep. Kalau nggak cakep kan bingung ya nukernya. Saya lihatnya gitu, dia ngeliat saya, ya ampun, ini bini saya. Ya udah, alhamdulillah aja kurang lebih. Saya sekalian, nah dia ketemu sama saya besoknya, hari itu cuma ngasih mahar aja. Di situ besoknya dia ketemuin saya, terus dia bilang, "Nih sekarang kita udah suami istri nih, kamu apa yang kamu minta dari saya?" Dia nanya sama saya, "Kamu kepengen saya tuh apa gitu?" Ini kalau ibu-ibu yang ditanya, kira-kira jawabnya apa Bu?
uang bulanan sekian, saya minta tinggalnya di rumah yang sekian, gitu ya. Mungkin kalau saya ditanyanya sekarang barangkali, mudah-mudahan sih enggak, barangkali mungkin juga akan jawab hal-hal yang seperti itu juga, maksudnya urusan-urusan duniawi barangkali ya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Tapi hari itu saya itu baru pulang dari Tarim, bahkan belum balik ke Indramayu, baru berapa hari gitu pulang dari Tarim, dan rencananya malah bukan pulang untuk berhenti, tapi pulang sebentar ketemu Umi, Abad, terus balik lagi gitu, kayak sebulan lah gitu, pulang terus balik lagi. Jadi saya emang bener-bener baru habis banget dicelup dari Tarim nih Bu nih. Jadi dia nanya sama saya, kamu pengen apa? Saya bilang saya enggak mau sholat sendirian. Jadi saya maunya kita sholat berjamaah. Dia bilang gini, saya yang jadi imam. Ya iyalah. Masa saya mau bilang enggak Pak RT? Itu yang saya minta dari awal sama dia. Kenapa gitu? Karena ternyata ibu sekalian, orang tuh kalau sholatnya selalu berjamaah, hatinya bakal nyatu. Suami istri sholatnya sering berjamaah, hati suami sama istri nyatu. Orang kalau ibu sama anak-anak gitu sering sholat berjamaah, suami istri anak-anak sering sholat berjamaah, hatinya bakalan nyatu. Khususnya kan laki-laki kan bagusnya sholat di masjid, jadi suami saya sholatnya di masjid, saya sholat di rumah. Kalau misalnya kayak begitu ya nggak apa-apa, ibu sholat di rumah berjamaah tapi sama siapa gitu yang ada di rumah. Tapi kan nggak selalu begitu Bu, kan ada waktunya suami pulang kerja atau pulang dari mana, masjid udah selesai, kan mau nggak mau sholat berjamaah, temenin lagi. Walaupun kamu udah sholat, kalau suami mau sholat temenin lagi, sholat lagi. Niatnya apa Ustazah? Ya niat aja, niat sholat lagi aja. Ibu kan nggak tahu, mungkin punya kodok-kodok zaman jahiliyah, ada sholatnya yang ketinggal, mungkin ada sholatnya yang nggak sah, ya kan kita nggak tahu. Sholat lagi aja, sholli fardhu dhuhri. Kalau memang niat kodokan gitu, lillahi ta'ala, nemenin suami. Nah itu ibu sekalian, jadi penting sholat untuk berjamaah. Sekarang alhamdulillah suami saya juga nggak bisa sholat sendirian, maksudnya selalu aja berusaha untuk sholatnya selalu berjamaah. Mudah-mudahan kita semua disatukan hatinya nih, ya. Penting sholat jamaah. Itu satu yang mesti kita lanjutkan selepas Ramadan ini. Yang kedua, Quran. Bu, Qurannya jangan ditutup. Udah nggak kita baca lagi, jangan. Niatin, walaupun selembar 2 lembar, walaupun setengah juz tiap malam, jangan ditinggal. Saya alhamdulillah Ustazah tiap hari 1 juz Quran, juz mangga. Bu, Al-Quran dibaca karena itu jadi pemberi syafaat bagi kita kelak di hari akhirat, buku petunjuk kehidupan. Ya, mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan Quran. Jangan jauh-jauh dari Quran, baca. Walaupun nggak ngerti Ustazah, nggak apa-apa. Walaupun nggak ngerti, baca. Allah senang sama hamba-hambanya yang senang baca Quran, yang rajin baca Quran, yang hidupnya dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi salah satunya, amin. Ibu sekalian, hal terakhir ada 2 lagi nih. Yang satu lagi sedekah. Kita kalau bulan Ramadan banyak sedekahnya nih, bayar zakat, ngasih makan orang puasa, orang buka puasa, ya kan? Pasti sedekahnya ibu tuh lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Saya nggak tahu kalau ada orang yang walaupun bulan Ramadan tetap pelit juga, saya nggak tahu deh, nggak tahu tuh. Tapi semestinya atau kebanyakannya, mayoritasnya orang kalau bulan Ramadan itu jadi lebih dermawan daripada biasanya. Kurangnya kan kalau Lebaran bagi-bagi buat ponakan, buat cucu, kan gitu ya. Nah, kita jadi banyak berbagi di bulan Ramadan sampai hari Lebaran. Jangan kita tinggalkan kebiasaan itu. Nggak kurang, tenang aja, nggak akan kurang.
Kata Nabi Muhammad, ma yanqus mal min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Gak bakalan kurang harta sebab sedekah, bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Sedekah luar biasa, bener Bu fadilahnya, luar biasa banget fadilahnya. Itu ada banyak orang-orang yang terselamatkan tersebab sedekah. Bahkan Nabi Muhammad bilang, bakiru bisadaqah fa innal bala la yatakhatta riqaba sadaqah. Berpagi-pagilah, bersegeralah ketika bersedekah, sebab bala nggak akan turun kalau kehalangan sama sedekah. Ada orang nih mau sedekah hitung-hitungan sampai nggak jadi sedekah. Ibu-ibu sekalian, tahu-tahu kecelakaan, akhirnya pergi ke tukang urut gitu ya, keluar juga duitnya. Itu aturan, si duit itu ibu-ibu sekalian, kalau tadi disedekahin, dia nggak jadi kecelakaan, dia nggak jadi jatuh tuh dari sepeda motornya, dia nggak jadi pergi ke tukang urut gitu. Jadi memang kata Nabi Muhammad, bersegeralah bersedekah, karena memang sedekah itu mencegah seseorang dari terjadinya bala, dari terjadinya musibah. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita terusin sedekahnya. Insya Allah. Ibu sekalian, hal terakhir yang ibu-ibu mesti kerjain sesudah habis selesai puasa nih Bu ya, yaitu untuk tidak bergantung kecuali kepada Allah. Ibu berasa nggak pas bulan Ramadan itu kayak lebih dekat sama Allah? Berasa Bu? Kenapa gitu? Karena ibu lapar. Orang tubuh kalau lapar perutnya, anggota tubuh yang lain bakalan kenyang. Kata Imam Ghazali gitu di Minhaj, Imam Ghazali bilang, al-batn idza syabi' ja'at bihi sa'irul a'dha. Perut tuh kalau lagi kenyang, anggota tubuh yang lain lapar. Tapi perut kalau lagi lapar, anggota tubuh yang lain semua kenyang. Makanya ibu di saat lapar tuh, lagi bulan puasa tuh, anggota tubuh yang lain semuanya kenyang Bu. Mulut nggak demen ngobrol, mata nggak seneng nonton, telinga nggak seneng dengerin tetangga berantem, gitu kan? Nggak seneng dengerin orang lagi ngobrol-ngobrol yang nggak perlu gitu. Jadi lebih banyak baca Quran, lebih banyak zikir, lebih banyak ngerjain sesuatu yang bermanfaat. Kenapa gitu? Kenapa kok iya ya kalau perut lagi lapar tuh kayak lebih dekat gitu sama Allah? Emang begitu, emang begitu. Perut tuh lagi lapar, anggota tubuh yang lain kenyang, sehingga akhirnya hati lebih bisa merasakan kehadiran Allah. Begitu habis selesai Ramadan nih, jangan sampai ibu-ibu perutnya nggak pernah lapar, yang akhirnya anggota tubuh yang lain semuanya lapar. Perutnya kenyang, mata belingsatan, pengen nonton, pengen jalan-jalan, pengen lihat ini, pengen lihat itu. Waduh, telinga juga gitu, pengen dengerin ini, pengen dengerin itu, terus saja. Bukan yang bagus-bagus juga Bu yang diminta. Mulut nih pengennya ngobrol, pengennya marah, pengennya ngomel, pengennya cerita, pengennya udah. Tangan bawaan pengen ngunyah, pengen ngambil makanan, pengen belanja, pengen macam-macam. Ya Bu ya, kaki bawaan pengen jalan-jalan. Tuh di Lebaran orang pada jalan-jalan semua tuh. Pengen pergi ke laut ya Bu. Kenapa gitu? Karena perutnya kenyang, maka anggota tubuh semuanya pada kelaparan. Ibu kepengen hatinya nyambung lagi sama Allah. Iya ya, kok bulan tahajud, kalau bulan Ramadan kok tahajud enak, taraweh enak, bangun sebelum subuh enak. Ini kok sekarang begitu habis selesai Ramadan nih, bangun subuh susah. Jangankan bangun tahajud, subuh aja mata rasanya kayak ada lemnya. Katanya ibu-ibu eretan. Ibu-ibu sih sekalian saya muliakan, kenapa bisa begitu? Itu dia Bu, perutmu kamu biarkan kenyang. Nabi Allah Zakaria ketemu sama setan. Bu,
Nabi kan bisa ketemu sama malaikat yang saya ceritain, bisa juga ketemu sama setan. Para nabi itu bisa lihat setan. Itu juga bisa kalau orang umurnya udah sangat tua. Kata guru saya Sayyidina Habib Umar bin Hafid, orang kalau umurnya tua banget, bisa sampai kayak 100 tahun gitu, lama-lama Allah bisa bikin dia ngelihat hal-hal yang nggak dilihat sama orang umum, terutama malaikat, setan tuh dia bisa lihat. Ya, jadi ibu-ibu yang modelannya takut-takutan, kayaknya umurnya nggak usah panjang-panjang banget dah udah. Soalnya kalau panjang banget bisa lihat macam-macam tuh. Ibu-ibu sih sekalian, tapi kalau para nabi memang dari sejak kecil, sejak muda juga dikasih sama Allah mukjizat atau ihasah berupa bisa lihat barang-barang gaib. Nah, Nabi Zakaria melihat setan. Setan itu ternyata ibu-ibu sih sekalian punya banyak kunci. Ditanya sama Nabi Zakaria, Tan, atau set, itu apa tuh yang kamu bawa? Dia bilang ini nih, yo, kunci. Buat apa tuh kunci? Buat ngebukain hatinya orang yang hatinya pada ketutup karena zikir, karena ibadah tuh kekunci tuh. Saya perlu nih pakai kunci-kunci ini nih. Setiap orang kuncinya bisa beda-beda. Jadi ada yang datang ke kamu berupa bawaan pengen marah mulu sama suami, ada tuh. Ada yang datang ke ibu-ibu nih bawaan pengen ngomel mulu sama anak, tuh kuncinya setan sama kamu pakai itu. Ada yang kayaknya kepengen beli ini, pengen beli itu gitu, macam-macam. Setan punya kunci-kunci masing-masing. Sebaiknya kita masing-masing nih ngeliatin diri kita sering kalahnya sama setan dari yang mana. Jadi Nabi Zakaria nanya, itu apa tuh di tangan kamu? Kunci buat ngebuka hatinya orang. Bu, kayak yang tadi saya bilang, Habib Umar bin Hafid pernah cerita, orang itu kalau udah tua itu juga bisa lihat setan. Ada orang tua banget ngelihat setan bawa kunci banyak. Dia nanya, dia bilang, apa itu di tangan kamu setan? Setan bilang, ini kunci. Buat apa? Buat ngebuka hatinya orang. Kunci saya mana? Yang kamu biasa ngebukain hati saya. Setannya noleh, kamu? Buat kamu sih nggak pakai kunci, ngablak. Pintu kamu sudah terbuka lebar, saya nggak perlu kunci lagi. Ya Allah Bu, saya begitu dengar cerita itu dari Habib Umar bin Hafid dalam salah satu majelis beliau, saya jadi mikir, jangan-jangan saya iya juga tuh. Kayaknya setan sih nggak perlu lagi kunci buat ngebuka hati saya. Ngablak terus-terusan ya Bu ya. Sampai ada orang-orang yang udah temenan sama setan. Bahkan ada orang-orang Bu yang setan ini jadi takut sama dia. Kata setan ini kayaknya jahatan dia dari saya. Sepertinya sudah waktunya saya untuk berdoa, ya Allah jauhkan saya dari kejahatan manusia. Karena emang Bu, kejahatan orang sekarang aneh-aneh ya Bu ya. Ada kakek perkosa cucu, itu setan. Kalau baca kabar kayak begitu tuh setan bilang, kita aja nggak ada yang begitu. Ada suami Bu nenggelamin istrinya. Ibu baca nggak berita tuh berapa waktu yang lalu tuh? Ada suami ngejeburin istrinya di lautan. Masya Allah, Masya Allah. Ini setan ini bilang, kita aja setan sayang sama bini kita. Ini kok ada suami jeburin istri. Setannya bilang, ya Allah jauhkan saya dari kejahatan manusia. Ibu sekalian, kembali kepada Nabi Zakaria. Nanya nih, Set, ada nggak kunci buat kamu membuka hati saya? Katanya setan bilang sama Nabi Zakaria, tentu tidak ada wahai Tuhan, sebab engkau adalah seorang nabi. Anta ma'asum, engkau adalah seseorang yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Kami setan kayak apapun tingkatan kami nggak akan pernah bisa mendekati kalian. Akan tetapi pernah sekali doang kami membuatmu merasa berat, meskipun tetap
bangun, cuman berat bangunnya. Sekali aja kami membuatmu merasa berat untuk bangun malam. Kapan tuh setan? Kata Nabi Zakaria, kapan itu ceritanya yang saya berat buat bangun malam? Saat engkau makan malam sampai kekenyangan. Sekali doang makan malam sampai kenyangan, tidur. Malam itu Nabi Zakaria berat buat bangun tahajud, walaupun berat juga, tapi itu pencapaian terbesarnya setan kepada Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Teman-teman sekalian, sekarang kita jadi ngerti kenapa kita selalu berat bangun malam. Betul ya? Kenapa Bu? Tiap malam kekenyangan mulu, akhirnya berat mulu buat ibadah. Mau baca Quran berat, mau apa lagi, mau hadir majelis berat. Nih yang udah di pojokan, Ustazah kapan sih selesainya tuh? Kenapa gitu? Udah lapar nih perutnya, udah lapar nih. Itu dia tuh setan tuh emang luar biasa. Semakin kamu selalu kenyang, semakin hati kamu mudah buat dicaplok, dikuasai sama setan. Makanya Nabi ketika ditawarin, wahai Rasul, mana yang lebih kamu pilih? Maukah kamu menjadi seorang nabi yang seorang raja, atau seorang budak yang seorang raja? Nabi Muhammad memilih bal abdan nabiyya, aku lebih memilih menjadi seorang nabi yang hanya budak belaka. Ji'tu yauman wa syabi'tu yauman, biar saya lapar sehari, kenyang sehari. Nggak selalu bisa kenyang, saya maunya itu sering-sering lapar, kata Nabi Muhammad. In ji'tu dzakartu rabbi wa in syabi'tu syakartu rabbi. Kalau saya lagi lapar, saya mudah mengingat Allah. Kalau saya lagi kenyang, saya mudah bersyukur kepada Allah. Jadi nggak apa-apa, lapar tuh nggak apa-apa. Jadi kalau perut kita bilang, duh lapar nih, bilang sama dia, nggak apa-apa. Kemarin kan juga Ramadan lapar, apa tungguin. Tidak setiap laparmu kamu kasih makan. Yuk, Dek, tidak setiap laparmu kamu kasih makan. Dan kalau makan gak usah cari nafsu, gak usah cari selera. Itu bikin hawa nafsumu semakin besar, semakin berkuasa. Kalau udah nafsu besar, ibu-ibu sekalian, gak bisa disenggol. Istilahnya senggol bacok. Ada tuh istri-istri, ya Allah, baru disenggol dikit aja sama suaminya, ngomel mulu, marah mulu, akhlaknya nggak bagus. Kenapa bisa begitu? Hawa nafsunya terlalu kuat. Kenapa hawa nafsunya terlalu kuat? Nggak pernah dibiarin lapar, kenyang mulu, dan kalau makan suka nyari nafsu. Makan yuk. Apaan nih? Oh, nasi lengkong. Enggak, saya pengennya nasi kuning. Mari nasi kuning. Tiap hari yang dicari nafsu terus. Akhirnya nafsunya semakin besar, semakin berkuasa. Kita akhirnya jadi budaknya nafsu kita, bukan jadi budaknya Allah. Jadi hamba nafsu kita, bukan jadi hambanya Allah. Orang kalau berhasil menguasai nafsunya, dimarahin orang sama dipuja-puji orang, rasanya nggak terlalu jauh. Punya duit banyak sama nggak punya duit, rasanya nggak terlalu jauh. Lagi sehat sama lagi sakit, rasa hatinya nggak terlalu jauh. Kenapa gitu? Hawa nafsunya terdidik. Ali Zainal Abidin dicaci maki orang, malah dibilang makasih ya, makasih. Apa yang Bapak sebutkan tadi sedikit dari aib-aib saya yang Bapak tahu, yang disimpan di sisi Allah jauh lebih banyak. Bisa begitu, padahal harus dicaci maki orang. Kenapa gitu? Hawa nafsunya terdidik. Terdidik dengan apa? Nggak dikasih. Tiap kali dikasih pengen ini pengen itu, nggak pernah dikasih. Lama-lama terdidik. Insya Allah mudah-mudahan
3 hal ini atau 4 hal ini bisa kita lanjutkan sesudah Ramadan berlalu ini. Nah, ingat tadi apa yang pertama? Salat, usahakan dengan